Halo semuanya, kali ini kita akan bahas secara umum fitur-fitur dari Slido. Slido ini gunanya apa? Gunanya untuk membuat slide presentasi PowerPoint kamu menjadi semakin interaktif. Tanpa perlu pindah-pindah platform, kamu bisa mengajak peserta untuk berinteraksi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Oscar Karnalim. Nah, biasanya pertama-tama ketika kita ingin mengajak peserta berpartisipasi dalam Slido, maka kita akan menampilkan slide seperti ini. Jadi mereka perlu membuka website slido.com dan memasukkan kode yang diberikan, yaitu 585349. Kalau mereka punya gadget yang bisa baca QR Code, mereka juga bisa baca QR Code yang ada di sebelah kanan. Nah, tanpa panjang-panjang, kita akan coba gimana sih tampilannya kalau dari sisi peserta. Ya. Oke, kita buka slido.com, lalu kita masukkan 585349. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi dia akan terkoneksi ke sesi yang kita buat. Nah, ini adalah tampilan dari sisi peserta. Jadi ada dua tab. Pertama adalah question and answer, dan yang kedua adalah polling. Nah, jadi di sini ketimbang peserta nanya di akhir sesi, mereka bisa bertanya langsung. Mereka bisa bertanya langsung dengan cara menuliskan pertanyaannya di sini. Nanti si pemateri atau presenter itu bisa menampilkan daftar pertanyaannya di akhir presentasinya. Jadi otomatis itu akan lebih enak ya bagi si presenternya dan juga bagi pesertanya. Nah, selain itu kita juga bisa mengikuti yang namanya polling. Dan polling ini tergantung dari si presenter. Jadi kalau presenternya lagi menampilkan slide untuk polling, maka otomatis dari sisi peserta akan muncul permintaan mengisi polling. Tanpa panjang-panjang lagi, kita coba ya. Misalkan seperti ini. Nah, di sini si presenter ingin bertanya, teknologi berbasis interaksi apa saja yang pernah dipakai di kelas? Dan di sini semua orang boleh menjawab. Bagaimana tampilannya kalau dari sisi peserta? Nah, lihat, otomatis akan pindah ke polling dan akan memunculkan pertanyaan yang tadi. Jadi, teknologi berbasis interaksi yang pernah dipakai di kelas Bapak Ibu. Misalkan kita jawab, oh, Zoom. Lalu, send. Nah, setelah dikirim, dia akan bisa menampilkan hasilnya. Ini contohnya adalah tampilan word cloud. Jadi yang dimaksud dengan word cloud itu apa? Word cloud itu artinya kalau jawaban yang sama, maka akan ditampilkan dengan ukuran font yang lebih besar. Jadi kalau dilihat di sini, Zoom itu termasuk yang cukup sering dijawab, ya, cukup sering dipilih. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini, ya. Dari sisi presenternya seperti apa? Dari sisi presenter kurang lebih sama ya. Dia menampilkan semua jawabannya, gitu kan. Cuman ya bedanya ini juga disertai dengan instruksi untuk bergabung. Jadi kita juga bisa meminta peserta yang terlambat datang untuk bergabung berpartisipasi. Oke, jadi yang tadi saya bilang ya, Slido ini memungkinkan interaksi dua arah dalam presentasi slide. Enaknya apa? Enaknya kita tidak perlu pindah-pindah platform. Jadi kalau mungkin tahu platform interaksi yang lain, misalkan seperti Kahoot, Quizzes, dan sebagainya, itu kan kita perlu pindah platform. Kalau yang ini enggak, semuanya terintegrasi di slide presentasi. Dan ini bisa dipakai untuk PowerPoint, juga Google Slide. Ada 6 jenis interaksi yang bisa kita pakai, multiple choice, word cloud, quiz, lalu ada juga rating, open text, dan ranking. Oke, yang tadi kita pakai, itu adalah word cloud. Jadi word cloud itu orang bisa menjawab dengan jawaban-jawaban singkat, lalu jawaban singkat yang sering diberikan, maka ukurannya akan lebih besar. Jadi otomatis akan lebih mudah dilihat. Sekarang kita akan lihat yang kedua, yaitu multiple choice sederhana. Jadi ini kegunaannya apa? Kegunaannya untuk menangkap respon singkat terbatas. Dan ini juga bisa berbentuk polling yang tidak memiliki jawaban benar atau salah. Jadi multiple choice ini bisa ada jawaban benarnya, bisa juga tidak ada. Nah, kita langsung contoh aja. Ini adalah contoh untuk multiple choice sederhana. Jadi kalau dilihat di sini,
pertanyaannya adalah metode pengajaran yang paling kondusif untuk melakukan interaksi berbasis teknologi itu apa? Apakah offline, online, atau hybrid? Bagaimana tampilannya dari sisi peserta? Tampilannya kurang lebih seperti ini. Lihat, pertanyaannya otomatis berubah ya. Tadi kan yang pertama itu word cloud. Begitu kita pindah slide-nya ke multiple choice, maka pertanyaannya pun berubah ke multiple choice. Dan di sini dia tinggal milih. Oke, misalkan, oh saya merasa mungkin lebih enak daring. Lalu saya kirim. Sama juga seperti tadi word cloud, jadi setelah dikirim, maka kita akan bisa melihat semua hasilnya. Jadi ini seperti salinan dari tampilan yang dimiliki oleh presenter. Nah, dari sisi presenter, otomatis jawabannya akan diurutkan ya, dari yang paling banyak dipilih ke yang paling sedikit dipilih. Jadi kalau di sini, misalkan dibilang, oh ya ternyata offline yang lebih banyak. Ada 41% peserta yang memilih jawaban tersebut. Terus berikutnya, rating. Nah, rating ini digunakan untuk mengukur seberapa puas atau seberapa setuju peserta terkait hal-hal tertentu. Misalkan nih, contoh, seberapa puas kamu dengan materi yang disampaikan, atau seberapa setuju kamu dengan pandangan tokoh X. Rating ini sama seperti ya rating-rating pada aplikasi, jadi bentuknya kayak bintang gitu, lalu kita bisa pilih mau kasih berapa bintang. Kita langsung lihat aja contohnya. Nah, kalau dari sisi presenter, bentuknya mungkin tidak terlalu menarik ya, karena hanya berbentuk bar chart. Dan dia hanya menampilkan rating yang diberikan dalam bentuk batang. Tapi kalau dari sisi peserta, bentuknya akan seperti ini. Lihat, jadi ada bintang. Dan kita bisa pilih, oh misalkan saya pilih 4 bintang. Lalu saya next. Sama juga, setelah itu dari sisi peserta, mereka akan bisa melihat hasilnya. Dan hasilnya itu sama juga yang ditampilkan di sisi presenter. Berikutnya, esai atau Open Text Poll. Jadi di sini, ini untuk menangkap perspektif peserta secara detail tentang satu hal. Mirip kayak word cloud, cuman bedanya ini jawabannya bisa panjang-panjang banget dan bisa ditampilkan sebagai list. Contoh, misalkan, mengapa kamu ingin mengikuti pelatihan ini? Nah, ini adalah contoh hasil responnya. Jadi misalkan pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah teknologi berbasis interaksi penting untuk pengajaran? Jelaskan. Nah, mereka bisa menjawab secara detail. Dari sisi peserta seperti apa? Dari sisi peserta kurang lebih seperti ini. Mirip ya seperti word cloud. Jadi kita bisa menjawab. Perbedaannya adalah jawabannya di sini bisa panjang sekali. Misalkan anggaplah saya asal aja gitu ya. Lalu saya send. Oke, jadi seperti itu. Sekarang kita lihat yang berikutnya lagi, ranking. Nah, ranking ini mengurutkan beberapa pilihan yang disukai atau dimengerti oleh peserta. Misalkan nih, contoh ya, kita kasih beberapa pilihan ke mereka, lalu kita tanya, pilihlah 2 topik yang paling kamu mengerti dari pelatihan ini, misalkan. Hasilnya seperti apa? Nah, ini adalah contoh hasilnya. Jadi dia akan otomatis mengurutkan berdasarkan ranking tersebut, di mana ranking 1 nilainya akan lebih besar daripada ranking 2 dan seterusnya. Tentu kalau secara perhitungannya itu sedikit kompleks, jadi ada sejenis kayak proporsi, tapi idenya kurang lebih seperti itu. Ranking 1 akan menempati posisi paling tinggi. Nah, bagaimana tampilannya dari sisi peserta? Lihat di sini. Jadi urutan tantangan-tantangan yang ada dalam penerapan teknologi berbasis interaksi di pembelajaran. Misalkan, oh, saya merasa biaya berlangganan teknologi. Lalu saya juga merasa ada keterbatasan waktu, dan misalkan koneksi internet yang terbatas. Nah, di sini dibatasi, kebetulan jawabannya hanya boleh 3. Nah, kalau misalkan merasa, oh kayaknya salah deh, saya merasa yang paling berdampak itu adalah keterbatasan waktu, tinggal di-drag saja. Jadi ini jawabannya bisa dipindah-pindah. Bahkan tadi, kalau tidak jadi, ya tinggal di-uncheck saja. Seperti itu, kalau sudah nanti tinggal di next. Misalkan saya pilih ini, lalu saya send. Oke, berikutnya lagi adalah quiz.
Jadi mungkin teman-teman udah tahu ya, pakai Kahoot, pakai Quizzes, gitu kan. Itu rata-rata gunanya adalah untuk kuis. Nah, di sini juga bisa pakai kuis. Jadi peserta dapat menjawab rangkaian pilihan ganda yang ditampilkan. Dan nanti skor peserta akan diakumulatif, dan 3 posisi teratas akan ditampilkan. Jadi mirip ya, seperti platform-platform kuis yang lain. Cuman bedanya, ini lebih serius. Jadi mungkin bisa dipakai juga untuk event-event, mungkin event pekerjaan, atau mungkin event-event di organisasi. Oke, tahapannya gimana sih cara pakai Slido? Jadi kurang lebih ada 4 tahapan. Ini untuk konteksnya adalah Microsoft PowerPoint. Jadi pertama adalah kita membuat akun Slido-nya. Ini gratis, tapi ada batasannya. Hanya boleh melakukan 5 polling dan 100 peserta untuk setiap event. Setelah buat akun Slido, maka kita perlu install plugin Slido untuk Microsoft PowerPoint. Ini ukurannya cukup besar, yaitu 143 MB. Jadi pastikan terkoneksi dengan WiFi. Kalau misalkan ingin yang lebih simpel, bisa juga coba Google Slide. Karena kalau Google Slide, tidak perlu download pluginnya. Terus berikutnya kita buat pollingnya di Slido. Lalu yang terakhir adalah integrasi pollingnya di slide presentasi PowerPoint. Nah, sekarang yang menarik lagi adalah pengumpulan pertanyaan. Jadi tadi ada dibahas sedikit ya, ada tab yang namanya Question and Answer. Jadi peserta bisa langsung bertanya di sana. Kenapa perlu kayak gituan? Pertama, terkadang peserta kelas atau webinar itu ingin bertanya selama sesi. Tapi mereka bisa jadi lupa sama pertanyaan itu kalau mereka tunggu hingga akhir sesinya. Lalu berikutnya lagi, tidak semua peserta berani bertanya langsung. Ada mungkin yang mikir, oh pertanyaan orang lain bisa jadi lebih penting daripada punya saya. Masalah yang lain lagi yang perlu ditangani adalah pengumpulan pertanyaan pada akhir sesi itu cukup makan waktu. Karena kan biasanya kita nunggu kan. Oke, siapa yang mau tanya? Tunggu dulu, ada diam dulu 5 menit. Baru setelah itu ada yang mulai nanya, dan mereka juga nanya masih harus menjelaskan lagi kan pertanyaan mereka seperti apa. Otomatis itu lebih membuang waktu. Nah, dengan Slido, kita nggak perlu seperti itu, karena kita bisa mengumpulkan pertanyaan sembari kita presentasi, dan di akhir kita bisa menampilkan seperti ini. Lihat, jadi ada pertanyaannya. Ada pertanyaannya di sini, dan bisa langsung dibahas oleh presenternya. Jadi misalkan, oh kita lihat pertanyaan pertama, lebih baik memakai Slido atau Google Form untuk survei jawaban. Kita bisa jawab langsung, lalu kalau setelah oke, maka kita bisa klik yang ini. Berarti artinya sudah. Lalu kalau misalkan, oh saya pengen bahas pertanyaan yang bawah dulu, bisa klik panah. Nah, jadi di atas. Atau misalkan, oh saya pengen lihat mana yang paling penting nih untuk dibahas. Kita bisa lihat jumlah like yang ada di sebelah kanan. Jadi di sini peserta bisa saling nge-like pertanyaan orang lain. Jadi kalau pertanyaannya sama, tinggal like aja, jangan ditanyakan ulang. Gimana sih tampilannya dari sisi pesertanya? Jadi di sini dari sisi pesertanya, dia bisa nulis pertanyaan seperti ini. Misalkan dia bertanya kapan webinar selanjutnya akan dilakukan, lalu dia send. Nah, nanti dia akan tampil di bawah sini, ya. Di bawah sini, lalu ini bisa di-like ya. Jadi kalau merasa perlu di-like, silakan di-like untuk menandakan urgensinya. Nah, kalau kita lihat dari sisi presenter, lihat ada pertanyaan berikutnya ya, yaitu kapan webinar selanjutnya akan dilakukan. Dan itu punya 1 like. Jadi mungkin itu bisa dibahas terlebih dahulu. Oke, jadi seperti itu saja tentang gambaran umum terkait Slido-nya. Bagi yang ingin tahu lebih detail, silakan lihat tutorial yang detailnya. Saya juga menyediakan playlist khususnya, dan itu saya letakkan di description. Terima kasih.